These are some of the unfortunate farmers whose wheat crops have been trampled down by hordes of emus. But they're hopeful of getting rid of the pest at last. They've never used this sort of scarifier before, but things are desperate, and it's war to a finish this time. The scouts of the advancing army have keen eyesight, and in order to get close to the main body, our lads have to do some real stalking. Bayangkan sebuah negara yang baru aja selamat dari brutalnya Perang Dunia Pertama. Negara ini punya tentara terlatih, teknologi persenjataan yang canggih, dan ribuan butir amunisi. Dan pemerintah negara ini memutuskan untuk mengirim unit artileri lengkap buat melawan satu musuh. Bukan pemberontak, bukan teroris, apalagi tentara asing, tapi burung. Ya, kalian nggak salah dengar, burung yang bahkan kagak bisa terbang. Tahun 1932, Australia resmi menyatakan perang sama 20.000 ekor burung emu. Logika pemerintah saat itu sederhana. Kalau hamanya tidak bisa diusir, kita tembakin aja pakai senapan mesin. Yang hasilnya, dari 10.000 peluru yang dimuntahkan, nggak sampai 1.000 burung yang tumbang. Terus kemana dong sisanya? Mereka berhasil kabur, bertahan dan ngegocek-gocek para pasukan militer ini. Pertanyaannya, bagaimana mungkin teknologi militer yang canggih pada masanya bisa keok sama sekumpulan burung besar? Apakah ini cuma cerita komedi sejarah? Atau sebenarnya ada kegagalan sistematis manusia dalam memahami alam? Dan tak perlu berlama-lama lagi, siapkan cemilan, minuman, dan posisi rebahan, karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Ya, kita kenalan dulu sama villain utamanya, burung emu atau Dromaeus novae hollandiae. Mereka ini bukan burung sembarangan. Emu merupakan bagian dari kelompok burung purba red-tide, satu keluarga sama burung onta dan kasuari. Selama jutaan tahun evolusi, mereka kehilangan kemampuan untuk terbang. Bukan karena mereka males, tapi karena emang udah nggak dibutuhin lagi. Karena setelah dinosaurus punah 66 juta tahun yang lalu, burung emu nggak punya predator darat yang mengancam spesies mereka, yang membuat emu nyaman untuk beraktivitas dan mencari makan di darat tanpa perlu capek-capek terbang. Yang alhasil, energi mereka pun pindah ke kaki, yang membuat mereka bisa lari sampai 50 km per jam dengan langkah sejauh 3 meter. Jauh melebihi kecepatan pelari culture. Sayap mereka juga menyusut jadi sepanjang 20 cm saja. Selama ribuan tahun, mereka punya rutinitas migrasi di wilayah West Belt, Australia Barat. Dan bagi masyarakat aborigin, jalur ini adalah jalur sakral yang disebut songlines, alias peta navigasi yang udah ada sejak zaman penciptaan. Nah, masalah muncul ketika manusia datang, ngebabat lahan, dan bilang jalur migrasi kalian sekarang jadi ladang gandum saya. Pasca Perang Dunia Pertama, pemerintah Australia bikin program yang dinamakan Soldier Settlement Scheme, alias skema pemukiman prajurit. Sekitar 264.000 veteran perang dikasih lahan buat jadi petani gandum sebagai bentuk penghargaan. Terdengar baik sekali bukan pemerintah ini? Tapi realitanya, mereka dikasih lahan marginal yang kering dan susah diolah. Udah gitu, di tahun 1929, dunia dihantam depresi besar yang dikenal dengan istilah The Great Depression, yang membuat harga gandum jatuh, ekonomi hancur, dan pengangguran di Australia naik 32%. Nah, di momen para veteran ini lagi terpuruk-terpuruknya karena ekonomi kolaps dan utang di mana-mana, tiba-tiba muncul sekitar 20.000 ekor burung emu yang lagi nyari air pas musim kemarau, di mana jalur mereka melintas tepat di atas ladang-ladang gandum milik para veteran ini. Dipijak-pijak lah pokoknya ya kan. Ladang gandum mereka yang udah susah payah ditanam dianggap prasmanan gratis sama burung-burung ini. Gak cuma dimakan, emu-emu ini juga ngerusak pagar kelinci yang bikin hama lain masuk juga ke ladang mereka. Bagi para veteran, ini bukan lagi masalah lingkungan, ini adalah ancaman ekonomi. Dan karena mereka punya mentalitas militer, mereka pun minta solusi militer juga. Singkat cerita, setelah mendapat keluhan dan permohonan dari para veteran ini, Menteri Pertahanan yang saat itu dijabat oleh Sir George Pearce akhirnya setuju ngirim pasukan. Dikomandoi oleh Mayor G.P.W. Meredith lengkap dengan 2 senapan mesin Lewis dengan 10.000 butir peluru. Di zaman itu, senapan Lewis ibarat monster di parit Perang Dunia Pertama, dirancang buat nembakin massa yang bergerombol dan gerakannya lambat.
Singkat cerita, pasukan yang ditugaskan pun turun ke lapangan. Saat tembakan pertama dilepaskan, tanpa diduga, kawanan emu nggak panik terus lari nggak tentu arah kayak manusia. Mereka langsung mencar, Pak. Strategi zigzag mereka membuat para penembak kesulitan untuk membidik burung-burung ini. Ditambah, senapan Lewis bukanlah senapan taktis yang bisa dioperasikan oleh satu orang kayak assault rifle. Istilah kata nih ya, ini senjata damage-nya gede, tapi ngerepotin, ngekernya lama, harus dibawa sama 2 orang, dan recoil-nya na'udzubillah. Yang alhasil kena rikal-rikal lah para militer ini sama burung emu. Udah gitu senapannya pakai macet lagi, gara-gara kemasukan debu yang bertebaran akibat dari kawanan emu yang berlarian. Para tentara ini pun sempat nyoba taktik memasang senapan ini di atas truk, dengan niat bisa mengimbangi kecepatan burung emu dan menembak mereka. Tapi dikarenakan medan West Belt itu bergelombang parah terus banyak gundukan tanahnya, truknya pun jedak-jeduk yang membuat tembakan senapan mereka meleset semua. Dan dikabarkan truk mereka juga oleng karena ide totol tersebut. Sementara burung emunya lari dengan santai dan stabil di medan kasar tersebut. Mayor Meredith sampai geleng-geleng kepala dan tidak habis pikir. Dia bilang emu itu punya ketahanan fisik luar biasa. Bahkan beberapa burung bisa tetap lari meski badannya udah ditembak. Dia bahkan nyebut burung emu itu kayak tank organik yang tahan dengan senapan mesin. Dan lebih gilanya lagi, kelompok-kelompok emu memiliki pemimpin atau sentinel. Nah, sentinel ini biasanya pejantan besar dengan tinggi mencapai 2 meter yang akan berdiri tegak sebagai pengintai, sementara anggota kelompok lainnya makanin gandum-gandum di ladang para veteran. Begitu melihat ada pergerakan tentara, sentinel pun akan memberikan kode sinyal peringatan dan seluruh kelompok akan segera lari ke tempat perlindungan sebelum tentara sempat menyiapkan senjata mereka. Mayor Meredith juga melaporkan kalau kawanan emu ini memiliki struktur komando yang ia sebut dengan Emu Command, di mana sesaat setelah kontak senjata dimulai, kawanan besar emu akan terpecah menjadi unit-unit kecil yang berlari ke arah yang berlawanan. Taktik ini membuat penggunaan amunisi senapan mesin menjadi sangat-sangat tidak efisien karena tentara hanya bisa membidik 1 atau 2 burung dari sekian ribu yang ada dalam jangkauan pandangan mereka. Ya, pokoknya dipijak-pijak kalilah harga diri militer Australia pada masa itu. Setelah ribuan peluru habis, Mayor Meredith pun laporan ke markas dengan membawa hasil yang sangat-sangat memprihatinkan. Hanya sekitar 986 burung yang dikonfirmasi mati. Bayangin, buat jatuhin 1 burung, tentara butuh sekitar 10 butir peluru. Operasi ini pun akhirnya dihentikan bukan karena burung emu-nya habis, tapi karena pemerintahnya malu. Media internasional pun mulai membuat berita-berita satir ke pemerintah Australia. Bahkan, koran di Inggris sampai nyindir kalau emu pantas dikasih medali perang karena udah berhasil mengalahin militer Australia. So, who won the war? It's hard to say. Some say the emus lost the battle but won the war. Others say the farmers lost, having used so much ammunition to kill such few birds. One thing's for sure, Australia greatly underestimated the emus. Setelah tragedi kocak dan memalukan tersebut, pemerintah pun menarik tentara-tentara itu dari ladang gandum. Pemerintah pun akhirnya sadar kalau intervensi militer pusat untuk mengusir hama burung itu ide tolol. Mereka pun ganti strategi pakai sistem bounty alias sayembara berhadiah. Dan tentunya cara ini jauh lebih efektif karena dalam 6 bulan pertama, warlock alias warga lokal dan para petani berhasil membasmi sekitar 57.000 burung emu. Hal ini dikarenakan orang lokal punya pengetahuan tentang medan dan perilaku emu yang tidak dimiliki militer pusat. Dan yang pasti, taktik-taktik berburu yang dilakukan oleh warga lokal jauh lebih efektif daripada taktik yang dipakai oleh militer. Hal ini pun jadi pelajaran mahal kalau dalam manajemen satwa, pendekatan desentralisasi itu lebih unggul daripada intervensi militer. Kalau kita kulik lebih dalam, burung emu bisa disebut sebagai insinyur alam Australia karena keberadaan mereka penting banget buat nyebarin benih tanaman. Tanpa emu, ekosistem lahan kering Australia bisa hancur. Ironisnya, burung yang di tahun 1920 sampai 1930-an dicap sebagai hama, sekarang dilindungi ketat lewat Wildlife Conservation Act. Dari musuh negara jadi warisan alam yang tak ternilai.
Pada akhirnya, perang ini bukan soal siapa yang lebih kuat. Emu tidak pernah berniat untuk menyerang manusia. Mereka cuma mengikuti jalur migrasi yang udah ada ribuan tahun lalu sebelum gandum pertama ditanam. Inti permasalahan bukan pada burungnya, tapi ketamakan dan minimnya pengetahuan manusia di masa itu yang belum memahami cara ekosistem alam bekerja. Pelajaran paling penting dari perang emu bukanlah soal senapan yang macet atau truk yang terguling, tapi tentang fakta bahwa setiap masalah tidak selalu bisa diselesaikan dengan peluru. Mungkin realitas paling pahitnya bukan karena Australia kalah perang, tapi fakta bahwa kita seringkali butuh waktu puluhan tahun buat sadar kalau musuh yang kita coba hancurkan sebenarnya adalah bagian penting dari rumah kita sendiri. Now they're retiring, off at 40 miles an hour. Well, instead of the birds ruining the farmers, it seems the tables are turned, and there'll be no more damage done here for many a day to come. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis dan dengerin aku Yeping. Silahkan support channel UMKM ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.